你这种。Di awal film kita akan diperkenalkan dengan pria bernama Brian Mills yang kala itu sedang menaiki kereta. Terlihat di sini Brian tidak hanya sendirian, melainkan dengan adik wanita satu-satunya yang sangat ia sayangi. Terungkap fakta kalau Brian ini adalah mantan pasukan khusus yang memiliki skill di atas rata-rata. Bahkan berbagai penghargaan telah ia dapatkan tatkala dirinya masih menjadi pasukan khusus. Brian sampai rela pensiun dini karena itu semua adalah permintaan adik wanitanya yang tidak ingin melihat Brian terus-menerus terjun ke medan perang. Awalnya suasana baik-baik saja dan terlihat Brian dan si adik sangat bahagia karena mereka akan berlibur ke pedesaan. Namun semuanya berubah tatkala beberapa orang mencurigakan datang ke gerbong Brian. Brian yang mempunyai feeling tidak enak, ia pun meminta adiknya agar pindah ke gerbong sebelah. Sementara dirinya akan terus mengawasi orang-orang mencurigakan tersebut. Hingga ketika si adik akan berpindah ke gerbong sebelah, inilah yang terjadi. Meskipun Brian dapat menghabisi orang-orang mencurigakan itu, namun sayangnya si adik harus tewas karena ditembak oleh orang-orang tadi. Melihat adiknya yang sudah tak bernyawa, Brian hanya bisa menangis jadi-jadinya dan ia juga yakin kalau orang-orang tadi pasti diperintah oleh seseorang. Sepulangnya ke rumah, Brian langsung dikerumuni para wartawan untuk menanyakan apa yang terjadi. Akan tetapi Brian lebih memilih diam lalu langsung memeluk sang ibu. Brian hanya bisa meminta maaf kepada sang ibu karena ia merasa tidak becus menjaga adik kandungnya sendiri. Adegan berpindah ke kantor intelijen rahasia Amerika. Di sini kita akan diperkenalkan dengan sang ketua intelijen yang bernama Christina. Saat ini Christina dan tim sedang membicarakan Brian yang merupakan mantan pasukan khusus terbaik. Christina sangat ingin merekrut Brian menjadi anggotanya. Namun sekarang posisinya tidak tepat karena Brian sedang berduka. Pada akhirnya Christina menugaskan anak buahnya untuk menyadap ponsel Brian agar nantinya mereka bisa tahu kemanapun Brian pergi. Keesokan harinya terlihat Brian dan keluarga yang sedang tahlilan ala barat atas kematian adiknya. Ketika semua orang sedang sibuk berdoa, datanglah satu anak buah Christina yang langsung masuk ke kamar Brian. Dengan cepat orang itu berhasil menyadap ponsel Brian lalu segera pergi dari sana. Karena alat penyadap itu, Christina dapat mengetahui kemanapun Brian pergi, bahkan ia bisa mendengar semua yang Brian katakan. Brian sendiri tidak sadar dengan hal tersebut, karena setelah tahlil selesai ia diajak ngobrol oleh sahabat mendiang adiknya. Si sahabat begitu bersedih dengan tewasnya adik Brian, sebab ia telah menganggapnya seperti saudaranya sendiri. Brian pun mencoba kuat dengan mengatakan jika mereka hanya perlu mendoakan saja almarhumah si adik. Sore harinya Brian meminta izin kepada ayahnya untuk menenangkan diri sejenak di rumah kedua mereka. Awalnya sang ayah melarang sebab ia takut kalau Brian akan memburu para pelaku yang menghabisi si adik. Namun Brian mengatakan jika semua pelaku sudah ia habisi saat di kereta, sehingga Brian tidak mungkin membrutal lagi. Pada akhirnya sang ayah pun mengizinkan Brian pergi. Semua percakapan tersebut tentunya didengar oleh Christina, si ketua intelijen dan para anak buahnya. Sebab kita tahu kalau mereka telah memasang alat penyadap di ponsel Brian. Kemudian Christina meminta dua anak buahnya untuk mengikuti kemanapun Brian pergi. Singkatnya, kini Brian telah sampai di rumah keduanya. Brian hanya bisa melamun sambil mengingat masa-masa indah bersama dengan si adik. Brian sangat kesal karena ia tidak tahu harus mencari kemana lagi tentang siapakah dalang di balik tewasnya si adik. Malam harinya terlihat dua anak buah Christina, si ketua intelijen yang sudah sampai di parkiran rumah kedua Brian. Mereka hanya mengawasi Brian dari jarak jauh karena itulah yang diperintah Christina. Tak berselang lama saat Brian ngopi, tiba-tiba ada mobil datang dan orang-orangnya langsung menyelundup masuk ke rumah Brian. Kedua anak buah Christina membiarkan saja orang-orang itu masuk karena mereka yakin kalau Brian pasti bisa mengatasinya. Brian sendiri telah mengetahui hal tersebut dari CCTV sehingga ia langsung menyiapkan persenjataan untuk menyambut mereka. Hingga ketika orang-orang itu akan mendobrak pintu, inilah yang Brian lakukan. 3 orang dari mereka berhasil kabur, namun beruntung Brian dapat melumpuhkan 1 orang yang tertinggal. Brian langsung saja bertanya siapa orang yang mengirimmu. Namun sayangnya orang itu keburu tewas karena tadi sempat terkena tembakan Brian. Brian pun mengambil ponsel yang ada di saku jaket orang tersebut lalu pergi dari sana. 1 jam kemudian Brian mendatangi salah satu motel untuk beristirahat. Di sana ia langsung mengobati lukanya karena tadi sempat tertembak juga. Tak lama Brian menghubungi sahabat lamanya yang bernama K.A. Dan K.A. juga merupakan mantan pasukan khusus seperjuangan dengan Brian. Di sini Brian bercerita kalau baru saja ia telah diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Brian yakin kalau orang-orang tersebut masih satu circle dengan orang yang kemarin menghabisi adiknya. Brian meminta bantuan kepada K.A. untuk mencari tahu siapakah dalang di balik semua ini dan apa maunya. K.A. pun mengiyakan permintaan Brian dan ia berjanji akan secepatnya mencari informasi. Sebelum azan subuh berkumandang, Brian terbangunkan oleh suara pesan di ponselnya. Ketika dicek ternyata yang mendapat pesan bukan ponsel Brian, melainkan ponsel yang Brian rampas dari si penyerang sebelumnya. Seketika Brian dibuat terkejut karena yang mengirim pesan itu adalah K.A. sahabat Brian sendiri. Dalam pesan itu K.A. bertanya apakah kau tidak berhasil menghabisi Brian, yang artinya K.A. adalah bagian dari mereka. Mengetahui itu semua, Brian langsung saja bersiap-siap untuk mendatangi rumah K.A. Saat matahari mulai terbit, terlihat K.A. yang akan masuk ke dalam mobilnya. Tiba-tiba datanglah Brian yang langsung menodong K.A. Brian sangat tidak menyangka kalau K.A. akan tega melakukan hal ini kepadanya. K.A. bersumpah jika dirinya terpaksa sebab putrinya dalam ancaman. Kemudian Brian bertanya siapakah orang yang telah memerintah K.A. K.A. menjawab kalau orang tersebut adalah Carlos Mejia yang merupakan kartel terbesar di Kolombia. Carlos adalah orang yang dulu pernah ditangkap oleh Brian, bahkan Brian sampai menghabisi putranya. Oleh sebab itulah Carlos sangat dendam kepada Brian. Dengan cepat Brian memaksa K.A. agar diantarkan ke markas Carlos saat ini juga. Singkatnya, kini Brian dan K.A. sudah sampai di stasiun bawah tanah untuk menuju ke markas Carlos. K.A. sempat memberitahu kalau beberapa anak buah Carlos sedang membuntuti mereka. Akan tetapi Brian tidak peduli dan terus melanjutkan perjalanan. Tak lama, tiba-tiba Brian berhenti lalu bertanya apakah K.A. pernah bertemu dengan adik Brian. K.A. menjawab ya dan setahu dirinya adik Brian sangatlah cantik beserta baik. Sambil menodongkan pistol, Brian kembali bertanya lantas kenapa K.A. tega mengambil orang yang paling Brian sayangi. Sebagai penebus dosa, K.A. sudah pasrah jika Brian ingin menghabisinya. Namun setelah dirinya tewas, K.A. memohon kepada Brian untuk melindungi dan membesarkan putrinya. Mendengar hal tersebut, Brian menjadi tidak tega lalu meminta K.A. pergi dan jangan pernah menunjukkan wajahnya lagi. Sebelum pergi, K.A. mengatakan kalau Brian harus berhati-hati karena anak buah Carlos sudah berada di sini. Kemudian Brian melanjutkan perjalanan seorang diri dan tentu ia harus berhadapan dengan beberapa anak buah Carlos yang sudah berada di stasiun bawah tanah. Sialnya Brian kehabisan peluru hingga pada akhirnya Brian menyerahkan diri kepada mereka.
Ketika akan dibawa ke mobil, ponsel Brian dibuang oleh mereka. Hingga secara otomatis Christina si ketua intelijen akan kehilangan jejak Brian. Beruntung dua orang anak buah Christina yang ditugaskan mengikuti Brian berhasil menangkap KA lalu menginterogasinya. Alhasil KA memberitahu kalau Brian pasti dibawa ke markas Carlos. KA juga tak lupa mengatakan di mana markas Carlos berada. Saat Brian tersadar, ia sudah dalam kondisi disekap di markasnya Carlos. Tak lama datanglah Carlos sambil mengatakan jika nyawa harus dibayar nyawa. Brian menjelaskan saat itu putra Carlos tewas sebab dia menodongkan senjata kepada anggota DEA. Sedangkan kenapa Carlos menghabisi adik Brian yang tidak bersalah dan itu sangat tidak adil. Carlos menjawab jika setelah Brian tewas maka ia juga akan membantai seluruh anggota keluarga Brian. Dan barulah dendam Carlos terbayarkan. Kemudian Carlos mengambil pisau dan hendak menghabisi Brian namun tiba-tiba ternyata itu adalah pasukan intelijen anak buah Christina yang ditugaskan untuk menyelamatkan Brian. Setelah peperangan cukup lama, pasukan intelijen dapat meratakan seluruh anak buah Carlos. Namun sayangnya Carlos sendiri berhasil mendorong Brian lalu meminta mereka semua agar mundur. Brian yang bukan orang sembarangan, ia pun langsung melakukan hal ini. Di sini pasukan intelijen meminta Brian agar tidak menghabisi Carlos karena mereka membutuhkan Carlos secara hidup-hidup. Namun Brian tetap akan menghabisinya hingga terpaksa pasukan intelijen membuat Brian pingsan. Keesokan harinya terlihat Brian yang baru sadar dan ia sudah berada di rumah sakit. Tak lama datanglah Christina si ketua intelijen yang mengajak Brian berkenalan. Di sini Christina menjelaskan kalau dirinya adalah ketua intelijen. Sudah lama Christina menginginkan Brian gabung dalam timnya, namun dulu Brian masih berstatus militer. Sebelum menjawab pertanyaan itu, Brian balik bertanya tentang di manakah Carlos sekarang karena ia sangat ingin menghabisinya. Christina menjawab kalau Carlos sudah ditahan di penjara intelijen dan dipastikan tidak akan dapat kabur. Sebaiknya Brian tidak dulu menghabisi Carlos karena intelijen masih membutuhkan Carlos untuk mendapatkan informasi kartel lainnya. Christina berjanji jika Brian mau bergabung dengannya maka ia akan diberi akses untuk memantau Carlos kapanpun. Christina juga akan memberikan perlindungan penuh terhadap keluarga Brian beserta gaji yang besar. Daripada menjadi pengangguran seperti saya, pada akhirnya Brian menerima tawaran dari Christina. Dan mulai saat ini Brian telah resmi bergabung dengan intelijen. 1 minggu kemudian terlihat Brian dan pasukan intelijen yang sedang memburu sarang teroris. Dengan mode senyap, Brian dan pasukan dapat masuk ke dalam lalu melumpuhkan mereka semua. Ketika di dalam, Brian sempat melihat si ketua teroris yang sedang menyandra satu wanita. Seketika Brian jadi teringat dengan adiknya yang tewas, karena wanita tersebut sangat mirip dengan adik Brian. Alhasil Brian pun langsung membrutal lalu menghajar si ketua teroris itu tanpa ampun. Di waktu yang sama datanglah tim intelijen yang lain dan langsung meminta Brian agar sadar karena semua itu hanyalah latihan. Brian pun hanya bisa meminta maaf sebab ia masih selalu terbayang-bayang dengan kejadian saat adiknya dihabisi. Besok malamnya kita akan dibawa ke salah satu restoran mewah dan di sini memperlihatkan sang senator sedang makan malam bersama dengan salah satu pejabat. Tiba-tiba sang senator terjatuh dari kursi dan ia pun langsung tewas di tempat. 2 jam kemudian adegan berpindah kepada Brian yang sedang diceramahi oleh Christina si ketua intelijen. Christina meminta agar Brian bisa move on dari kematian adiknya supaya Brian bisa fokus menjalankan misi. Jika Brian terus saja terpuruk seperti ini maka dipastikan hidup Brian akan hancur. Brian pun hanya bisa meminta maaf sambil berjanji akan melupakan semuanya. Di waktu yang sama datanglah tangan kanan Christina yang memberitahu kalau sang senator baru saja tewas. Rumor yang beredar sang senator tewas akibat serangan jantung. Namun mereka ditugaskan untuk menyelidiki itu semua. Pada akhirnya Christina meminta Brian dan si tangan kanan beristirahat karena mereka akan mulai menyelidiki kematian sang senator besok pagi. Keesokan harinya terlihat Christina yang sedang duduk di mejanya. Tiba-tiba ia mendapat pesan dari ajudan senator yang meminta agar Christina menemuinya. Sebab sang senator bukan serangan jantung melainkan dihabisi. Si ajudan juga memberi lokasi detailnya hingga dengan cepat Christina mengajak Brian untuk pergi ke sana. Di tengah perjalanan Brian sempat bertanya kemana rekan-rekan yang lainnya. Christina menjawab jika mereka semua sedang dikirim ke Ukraina untuk menjalankan misi lain. Singkatnya, Christina telah sampai di lokasi pertemuan dengan si ajudan. Brian bertugas untuk memantau dari jarak jauh dengan menjadi sniper. Sedangkan tangan kanan Christina dan satu anak buahnya bersiap dengan mobilnya sambil mengawasi kondisi sekitar. Saat bertemu, si ajudan mengatakan kalau senator bukan terkena serangan jantung melainkan diracun oleh seseorang. Bahkan sekarang si ajudan sedang dikejar oleh anak buah orang yang telah menghabisi senator. Si ajudan meminta Christina agar memasuki mobilnya karena sebentar lagi orang yang mengejarnya akan datang. Kemudian si ajudan membawa Christina pergi sedangkan Brian dan yang lain terus mengawasi mereka. Baru saja akan menceritakan semuanya, tiba-tiba si ajudan ada yang menembak hingga membuatnya tewas. Akibat hal tersebut, mobilnya juga harus terguling dan membuat Christina terluka parah. Brian langsung saja mengejar si penembak. Namun karena orang itu menggunakan motor, Brian gagal mengejarnya. Akan tetapi Brian sempat memoto wajah si penembak dengan menggunakan sniper canggihnya. Di waktu yang sama, tangan kanan Christina dan anak buahnya datang untuk melihat kondisi Christina. Mereka pun langsung membawa Christina yang terluka parah ke rumah sakit terdekat. Sesampainya di rumah sakit, Christina segera ditangani oleh dokter. Sedangkan Brian dan yang lain kembali pulang ke markas. Keesokan harinya terlihat tim intelijen yang ditugaskan ke Ukraina kini telah pulang ke markas dan mereka langsung menyelidiki kasus sang senator. Seorang anggota berkulit hitam yang bernama Mike sampai menggelengkan kepala karena ia tidak mengerti bagaimana caranya Brian bisa mengambil foto si penembak ajudan senator yang kabur menggunakan motor. Brian menjawab jika itu semua hanyalah kebetulan. Dengan teknologi canggihnya, tim intelijen dapat mengetahui profil si penembak hanya menggunakan foto dari Brian. Ternyata si penembak itu bernama William Davis yang merupakan mantan tentara. Sekarang dia telah menjadi tentara bayaran dan tinggal di California. Hanya Williamlah satu-satunya orang yang dapat mereka mintai keterangan hingga sebisa mungkin mereka semua harus menangkap William secara hidup-hidup. Dikarenakan Christina masih di rumah sakit, jadi yang memimpin misi kali ini adalah Mike. Dengan cepat Mike memerintah semua pasukan untuk bersiap termasuk Brian, sebab hari ini juga mereka akan menangkap William. Sesampainya di TKP, Mike meminta Brian agar menunggu saja di mobil, sebab ia takut Brian akan kembali teringat dengan mendiang adiknya lalu menggagalkan misinya. Sedangkan Mike dan yang lain akan masuk ke dalam untuk melakukan penggerbekan. Di tengah peperangan, William berhasil kabur ke atap rumah, sedangkan Mike dan yang lain harus kehilangan jejaknya. Brian yang sedang menunggu di mobil, ia pun tak sengaja melihat William. Hingga tanpa basa-basi, Brian langsung mengejar William ke atap rumah. Sebetulnya Brian tidak berniat menghabisi William, namun karena William terus melawan, secara tak sengaja Brian menjatuhkannya ke lantai bawah. Beruntung William masih bernafas sehingga tim intelijen langsung membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, William segera ditangani oleh tim medis, sementara Brian dan yang lain hanya bisa menunggu dari luar ruangan.
Tak berselang lama Brian melihat CCTV rumah sakit yang menunjukkan ada 4 orang mencurigakan datang. Brian langsung saja menghubungi Mike dan mengatakan kalau ada sekelompok orang yang datang. 2 orang menuju lift dan 2 orangnya lagi menuju tangga. Brian yakin kalau kelompok tersebut adalah orang yang diutus untuk menghabisi William supaya William tidak membuka mulut. Brian pun segera mengambil tindakan dengan memasuki ruangan William lalu berpura-pura menjadi William, yang padahal William sendiri telah dipindahkan ke ruangan lain. Sedangkan Mike dan yang lain mereka mengejar 2 orang yang menuju tangga. Di balik itu terlihat 2 orang yang tadi menuju lift ini telah sampai di depan ruangan William dan menyamar menjadi perawat. Sebelum habis William mereka sempat meminta maaf karena sekarang posisi William sangat membahayakan, namun tiba-tiba ternyata itu adalah Brian, bukan William. Brian dapat menghabisi satu dari mereka dan satunya lagi berhasil dilumpuhkan. Keesokan harinya terlihat Brian dan Mike sedang menginterogasi orang yang kemarin Brian tangkap. Terlihat di sana juga ada Christina yang sudah sembuh dari kecelakaan sebelumnya. Christina langsung saja bertanya siapakah dalang di balik tewasnya sang senator. Awalnya orang itu menjawab tidak tahu karena dirinya hanya diperintah menghabisi William saja. Namun setelah Brian mengancam akan menyuntikkan racun agar dia mati dengan penuh rasa sakit, akhirnya orang itu mengatakan kalau dalang di balik tewasnya sang senator adalah si pejabat sahabat senator itu sendiri. Alasan si pejabat menghabisi senator karena dia telah ketahuan korupsi. Mendengar hal tersebut, Christina dan tim langsung pergi dari sana. Besok malamnya terlihat si pejabat yang sedang bersantai di restoran langganannya. Tiba-tiba Christina dan Brian datang sambil mengatakan jika mereka sudah mengetahui semuanya tentang siapa dalang di balik kematian sang senator. Christina tidak akan menghabisi si pejabat karena Christina ingin si pejabat ditangkap lalu dihukum seberat-beratnya. Mendengar itu semua, seketika si pejabat terkena serangan jantung sampai koat di tempat. Christina beserta Brian pun hanya terdiam dan sekarang misi mereka telah dianggap selesai. Keesokan harinya terlihat Christina dan tim sedang berkumpul di markas. Mereka semua bersulang merayakan keberhasilannya dalam menguak kasus kematian sang senator. 1 minggu kemudian terlihat Brian yang sedang berada di rumah barunya. Semenjak bergabung dengan intelijen, Brian mampu membeli rumah yang jaraknya tidak jauh dari markas intelijen. Brian juga hanya tinggal sendiri sebab kedua orang tuanya tidak mau diajak pindah. Tak lama Brian kedatangan tamu yang ternyata itu adalah sahabat mendiang adiknya yang bernama Anna. Anna mengatakan kalau dirinya sangat khawatir kepada Brian karena semenjak si adik tewas, Brian tidak pernah terlihat lagi. Brian menjawab kalau sekarang ia telah bergabung dengan intelijen sehingga akan sangat jarang sekali pulang kampung. Brian juga bercerita kalau timnya telah berhasil menangkap pembunuh si adik yaitu Carlos Mejia. Ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba Brian dihubungi oleh Christina yang memintanya agar merapat ke markas. Ternyata saat ini sedang ada teroris yang mengancam akan meledakan bom di tengah kota. Sebelum pergi, Brian meminta Anna agar tidak keluar dari rumah ini, sebab di luar sedang ada ancaman teroris. Sebaiknya Anna menunggu Brian pulang dan jangan pernah pergi kemanapun. Singkatnya, Brian telah sampai di markas dan Christina langsung membriefing semua timnya. Christina menjelaskan kalau teroris ini bernama Ismat Jahat yang berasal dari Irak. Namun dari tahun 2011, Ismat sudah menetap di Amerika dan membawa istri beserta anaknya. Sekarang Ismat tinggal di sebuah perumahan yang dihuni oleh imigran Irak semua. Untuk mencari petunjuk, sebaiknya mereka mendatangi dulu rumah Ismat lalu meminta informasi kepada istrinya. Tanpa menunggu lama, Christina dan tim segera pergi ke rumah Ismat. Sesampainya di sana, yang akan masuk hanyalah Christina dan Brian. Sedangkan Mike dan yang lain ditugaskan untuk mengawasi mereka dari jauh. Ketika masuk ke dalam, Christina dan Brian disambut baik oleh istri Ismat. Christina langsung saja bertanya apakah istri Ismat tahu kalau suaminya telah menjadi teroris yang mengancam akan meledakan bom di tengah kota. Si istri bersumpah kalau Ismat suaminya adalah orang baik dan sangat dekat dengan agama. Si istri yakin jika Ismat hanya sedang dipaksa oleh seseorang untuk mau melakukan hal tersebut. Sudah 3 hari Ismat tidak pulang dan terakhir ia melihatnya Ismat sedang bermain sepak bola di halaman belakang namun tiba-tiba menghilang. Tak lama tiba-tiba putra Ismat berlari ke halaman belakang dan Brian langsung mengejarnya. Putra Ismat seperti sedang menyembunyikan sesuatu sehingga Brian terus saja mengejarnya. Kejar-kejaran itu sampai di suatu gedung yang di dalamnya berisi imigran dari Irak semua. Putra Ismat memberikan ponsel kepada seseorang dan meminta mereka agar melindunginya. Brian sempat berkata kalau dirinya bukanlah orang jahat dan hanya ingin menenangkan putra Ismat saja. Namun orang-orang di sana langsung menyerang hingga terjadilah baku hantam. Hanya dengan hitungan detik Brian dapat mengalahkan mereka lalu merampas ponsel tadi. Kemudian Brian meminta putra Ismat agar tenang karena dia datang untuk menolong. Akan tetapi putra Ismat malah kabur lagi dari sana. 1 jam kemudian Brian dan tim telah kembali ke markas. Di sana mereka langsung memeriksa isi dalam ponsel putra Ismat. Ternyata isinya adalah video ketika putra Ismat main bola di halaman belakang. Namun dari kejauhan terlihat Ismat yang diculik lalu dibawa paksa ke dalam mobil. Beruntung ada barcode yang menempel di kaca mobil tersebut sehingga anak buah Christina segera melacak barcode itu. Ketika dicek ternyata mobil tersebut milik seorang mantan agen khusus yang bernama Tom. Pada akhirnya Christina menugaskan semua anak buahnya untuk segera menangkap Tom. Sore harinya ini dia Tom, si mantan agen khusus yang saat itu sedang berziarah ke kuburan sahabatnya. Selesai berziarah, Tom langsung menuju mobil untuk pulang ke rumah, namun tiba-tiba saat tersadar Tom sudah berada di hadapan Christina dan yang lain. Di sini Brian bertanya di manakah Ismat Jahat sekarang, karena mereka tahu kalau sebelumnya Ismat diculik oleh Tom. Brian juga bertanya kenapa mereka membuat Ismat seolah-olah teroris yang akan meledakkan bom di tengah kota. Awalnya Tom tidak mau sama sekali membuka mulut, namun setelah diancam akan dihabisi seluruh anggota keluarganya, Tom pun memberitahu semuanya. Sebenarnya yang memerintah Tom adalah Menteri Pertahanan. Si Menteri menugaskan Tom untuk menculik Ismat lalu memaksanya agar menjadi teroris yang akan meledakkan bom bunuh diri di tengah kota. Semua itu si Menteri lakukan agar Amerika melakukan penyerangan terhadap negara Irak. Sehingga dengan hal tersebut si Menteri bisa mengkorup dana perang sebesar-besarnya. Sekarang Ismat sudah dipasangi rompi bom di badannya dengan daya ledak sangat tinggi. Ismat berada di toilet kafe yang ada tepat di jantung ibu kota. Dan bom tersebut akan meledak dalam waktu 1 jam ke depan. Mendengar hal tersebut, Christina langsung saja menugaskan Brian, Mike dan yang lain untuk menyelamatkan Ismat. Sedangkan dirinya akan mencari informasi lebih lanjut tentang si Menteri Pertahanan. Singkatnya, Brian dan tim sudah sampai di kafe yang dimaksud. Brian langsung pergi ke toilet untuk mencari Ismat, sedangkan Mike dan yang lain mengamankan semua pengunjung. Saat bertemu dengan Ismat, Brian memintanya agar tenang karena ia datang untuk menolong. Kemudian Brian membawa Ismat ke tempat sepi sambil mencari cara untuk bisa menjinakkan rompi bomnya. Setelah diteliti, ternyata rompi bom itu akan diledakkan dari jarak jauh dengan menggunakan ponsel. Artinya, jika tidak ada sinyal, maka bom itu akan otomatis nonaktif. Dengan cepat, Brian membawa Ismat ke tempat yang dipastikan tidak ada sinyal. Sayangnya meskipun sudah berlari sangat jauh, di sana masih tetap ada sinyal. Sedangkan waktu yang tersisa hanya tinggal 40 detik lagi. Secara tak sengaja Brian menemukan sumur dan ia langsung saja membawa Ismat masuk ke dalam sumur tersebut. Alhamdulillahnya bom itu tidak jadi meledak sebab di dalam air tidak mungkin ada sinyal.
Misi Brian menyelamatkan Isma telah sukses dan kini selanjutnya adalah memburu si Menteri Pertahanan. Hari berikutnya Christina mengajak Brian untuk menangkap si Menteri. Christina akan mengajak si Menteri bertemu di sebuah taman sedangkan Brian menjadi sniper dari jarak jauh. Brian sempat bertanya apakah si Menteri tidak tahu kalau mereka sedang memburunya. Christina menjawab jika mereka adalah intelijen rahasia, sehingga tidak ada satu orang pun yang mengetahui setiap misi mereka kecuali sang presiden. Di sore hari terlihat Christina yang sedang duduk sendiri di taman sambil menunggu si Menteri datang. Sementara Brian sudah siap dengan snipernya dan tinggal menunggu aba-aba dari Christina. Tak lama datanglah si Menteri hingga mereka pun langsung mengobrol. Di tengah obrolannya, Christina langsung to the point dengan bertanya kenapa si Menteri tega mengkambing hitamkan imigran dari Irak hanya demi kepentingan perut bujetnya. Christina juga menambahkan jika sampai bom itu meledak maka akan banyak sekali warga Amerika yang menjadi korban. Mendengar hal tersebut jelas saja si Menteri kaget dan ia hendak mengeluarkan senjata namun tiba-tiba setelah si Menteri tewas, dengan santainya Brian dan Christina pergi dari sana. Malam harinya Brian baru bisa pulang ke rumah dan di sana ia langsung disambut oleh Anna, si sahabat mendiang adiknya. Anna sangat khawatir kepada Brian sebab dari mulai pergi Brian tidak pernah ada kabar. Brian meminta maaf karena misinya sangat menyibukkan sekali. Namun kini semua telah tuntas sehingga Anna tidak usah khawatir lagi. Kemudian Anna pamit pulang karena sekarang keadaan kota telah aman kembali. Beberapa hari kemudian memperlihatkan tangan kanan Christina si ketua intelijen yang sedang dihubungi seorang pria bernama Gugun. Diberitahu kalau Gugun ini ternyata mantan FBI sehingga ia kenal baik dengan Christina. Gugun meminta bantuan tim intelijen karena putrinya telah diculik bos mafia terbesar di Amerika. Alasan si bos mafia menculik putri Gugun sebab Gugun mempunyai data kejahatan si bos mafia yang bisa menjebloskannya ke dalam penjara. Si tangan kanan meminta agar sebaiknya Gugun datang saja besok ke markas mereka karena sekarang Christina sedang berada di luar. Keesokan harinya terlihat Gugun yang sudah berada di sana dan sedang berbicara dengan Christina. Gugun memohon kepada Christina agar tim intelijennya bisa menyelamatkan putri Gugun yang telah diculik si bos mafia. Awalnya Christina menolak permintaan Gugun sebab itu adalah masalah pribadi. Sedangkan tim intelijen khusus menangani kasus besar itu pun harus persetujuan langsung dari sang presiden. Gugun menjawab jika dirinya mempunyai data penting milik si bos mafia yang di dalamnya banyak pejabat tinggi yang terlibat. Jika Christina mau membantu menyelamatkan putrinya, Gugun berjanji akan memberikan data tersebut dan nantinya pihak intelijen bisa membongkar siapa saja pejabat yang sering bekerja sama dengan si bos mafia. Alhasil Christina pun menyetujui permintaan Gugun. 1 jam kemudian, Christina mulai mengumpulkan pasukan untuk menjalankan misi baru yaitu menyelamatkan putri Gugun dari si bos mafia. Mereka akan menggunakan strategi COD yang nantinya Gugun berpura-pura menukar data kejahatan si bos mafia dengan putrinya. Namun setelah putri Gugun selamat, barulah tim intelijen membantai mereka semua sambil merebut kembali data tersebut. Dirasa semuanya telah mengerti, Christina pun segera meminta Gugun agar menghubungi si bos mafia untuk mengajaknya melakukan pertukaran. Saat terhubung, Gugun berpura-pura memohon ampun dan ia berjanji akan memberikan data itu asalkan putrinya dilepaskan. Pada akhirnya si bos mafia meminta Gugun agar datang ke sebuah taman bermain. Dan nantinya mereka akan melakukan pertukaran antara data kejahatan tersebut dengan putri Gugun. Mendengar hal tersebut, Brian dan pasukan langsung saja bersiap untuk menuju lokasi bersama dengan Gugun. Sesampainya di sana, Brian meminta Gugun agar turun duluan sambil membawa data itu yang berada di dalam laptop. Sedangkan Brian dan tim akan menyusul dengan menggunakan mode senyap. Singkatnya, Gugun berjalan sendiri ke taman bermain sambil membawa laptop yang berisi data kejahatan si bos mafia. Tak lama terlihat para anak buah si bos mafia yang datang berpencar, karena mereka takut jika ini adalah jebakan. Terlihat juga putri Gugun yang sudah dibawa, namun tiba-tiba mereka kembali pergi sebab melihat kehadiran Brian dan tim yang ada di sana. Dengan sigap Brian mengejar orang-orang itu sementara Gugun diamankan oleh Mike dan yang lain ke dalam mobil. Setelah cukup lama mengejar, Brian dapat menembak satu orang yang membawa putri Gugun. Namun putri Gugun malah kabur karena ia mengira kalau Brian orang jahat juga. Alhasil putri Gugun kembali ditangkap oleh anak buah si bos mafia dan langsung membawanya kabur. Kemudian Brian membawa ponsel si pria yang tadi ia tembak, lalu memindahkan jasad pria itu ke dalam tong sampah. Ketika di markas, tangan kanan Christina langsung memeriksa ponsel yang tadi Brian bawa. Ternyata pria yang tadi Brian habisi adalah adik kandung si bos mafia, sehingga dipastikan masalah ini akan tambah rumit. Gugun menjadi tambah frustasi karena bukannya sukses namun misi intelijen gagal total dan akan semakin membahayakan putrinya. Brian mencoba menenangkan Gugun sebab ia akan bertanggung jawab meskipun harus sendirian. Tak lama si bos mafia menghubungi ponsel adiknya yang dibawa Brian. Dalam panggilan itu, si bos mafia meminta Brian agar datang sendirian sambil membawa laptop yang berisi data kejahatannya. Jika sampai Brian datang membawa pasukan, maka dipastikan putri Gugun tidak akan selamat. Kemudian si bos mafia mengirim lokasi pertemuannya dan Brian harus datang tepat jam 9 pagi. Keesokan harinya terlihat Brian yang sudah standby menunggu di lokasi pertemuan. Dengan kasar, kedua orang itu memaksa Brian agar masuk ke dalam mobil, namun tiba-tiba Brian dapat menghabisi satu orang dari mereka dan satunya lagi Brian paksa agar mengantarkannya ke markas bos mafia. Sesampainya di sana, Brian memborgol orang tersebut di dalam mobil. Lalu ia masuk ke markas si bos mafia dan siap untuk membrutal. Di suatu waktu, Brian berhasil menemukan putri Gugun dan ia langsung melepaskan ikatan di tangannya. Namun tiba-tiba si bos mafia datang dari belakang sembari menodong Brian. Beruntung Brian dapat kabur ke lantai bawah dengan memanfaatkan ledakan yang sebelumnya telah ia buat. Ternyata si bos mafia masih selamat sehingga ia segera mengejar Brian. Brian sendiri membawa putri Gugun masuk dalam gudang lalu ia menaburkan regen bensin sebagai antisipasi jika si bos mafia datang. Tak berselang lama benar saja si bos mafia datang dan berdiri tepat di atas jajaran bensin yang sebelumnya Brian taburkan hingga inilah yang terjadi. Brian pun berhasil menyelamatkan putri Gugun sekaligus menghabisi si bos mafia tanpa harus memberikan laptop berisi data kejahatan si bos mafia. 5 menit kemudian datanglah Mike dan yang lain. Terlihat di sana juga ada Gugun yang langsung memeluk putrinya. Tak lupa Gugun juga berterima kasih kepada Brian karena telah menyelamatkan sang putri. 2 hari kemudian memperlihatkan Brian yang sedang berolahraga di tempat yang cukup ramai. Di waktu yang sama tiba-tiba ada sekelompok orang yang menyuntikkan cairan mematikan kepada salah satu pria yang ada di sana. Dengan cepat Brian segera mengecek kondisi pria tersebut yang ternyata masih sekarat. Sedangkan sekelompok orang itu berhasil melarikan diri. Sebelum tewas, pria tersebut sempat memberikan satu kunci brankas kepada Brian dan memintanya untuk membuka brankas itu dengan menggunakan kunci tersebut. Ketika dicek oleh tangan kanan Christina, ternyata kunci itu untuk membuka salah satu brankas yang berada di bank.
Akan tetapi bank tersebut bukan berada di Amerika melainkan di Swiss. Christina yang penasaran dengan apa isi dalam berangkas itu, ia pun langsung menugaskan timnya untuk pergi ke Swiss lalu mengambil isi dalam berangkas tersebut. Namun karena misi ini ilegal, Christina meminta kepada semua tim untuk menjalankan misi secara terselubung bagaimanapun caranya. Sebelum pergi, tangan kanan Christina memberitahu jika pemilik bank itu adalah seorang pria gendut bernama Samsul. Agar tidak membahayakan banyak orang, sebaiknya mereka menculik Samsul dan manajer banknya saja. Sebab jika dua orang itu berhasil diculik, maka mereka akan dengan mudah masuk ke ruangan berangkas. Tanpa menunggu lama, Brian dan tim pun segera berangkat ke Swiss untuk menjalankan misi terselubung ini. Singkatnya, Brian dan tim telah sampai di Swiss. Di sini Brian membagi tugas yang mana dia dan rekan wanitanya akan menculik Samsul si pemilik bank, sedangkan Mike dan yang lain ditugaskan untuk menculik si manajer. That's nuts. 2 jam kemudian terlihat Mike dan rekannya yang mendatangi rumah si manajer lalu menculiknya. Sementara Brian dan rekan wanitanya juga telah berhasil menodong Samsul lalu membawanya secara paksa. Kemudian Brian mengabari Mike jika dirinya telah berhasil menculik Samsul dan lebih baik mereka segera bertemu di bank yang dimaksud. Pada akhirnya Brian membawa Samsul ke sana sedangkan Mike membawa si manajer. Tak berselang lama terlihat Brian dan rekan wanitanya yang memaksa Samsul beserta si manajer untuk membawanya ke ruang berangkas. Mike dan yang lain kini bertugas menjaga di luar bank untuk melihat kondisi sekitar. Sebelum memasuki ruangan berangkas, si manajer meminta Brian dan rekannya agar tidak ada satupun di antara mereka yang membawa senjata. Sebab ruangan berangkas itu dilengkapi oleh sensor sensitif pendeteksi senjata. Jika sensor itu berbunyi, maka secara otomatis akan terhubung kepada polisi. Alhasil Brian dan rekannya pun membuang senjata mereka. Setelah sampai di dalam, Brian meminta Samsul agar membuka berangkas yang mereka cari. Namun Samsul bukan membuka berangkas itu, melainkan membuka berangkas pribadinya yang berisi senjata. Kini posisi menjadi terbalik, Brian dan rekannya lah yang ditawan oleh Samsul beserta si manajer. Kemudian Samsul bertanya siapakah sebenarnya kalian, dan mengapa bisa sampai mempunyai kunci untuk membuka berangkas nomor 518. Brian mencoba tenang dengan mengatakan jika dirinya hanya sedang diperintah oleh seseorang. Lalu Samsul membuka berangkas itu yang berisi sebuah memori. Sambil menyandarkan Brian, Samsul kembali bertanya apa isi dalam memori tersebut. Brian pun tidak menjawab dan langsung melakukan hal ini. Di balik itu, Mike dan yang lain kedatangan tamu tak diundang, yaitu para anak buah Samsul, hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Akibat tembak-tembakan itu, alarm keamanan berbunyi keras dan langsung terhubung ke polisi setempat. Brian yang menyadari hal tersebut, ia pun bergegas pergi sambil membawa memori yang dicarinya. Ketika akan berjalan menuju luar, Brian melihat Mike yang telah membantai para anak buah Samsul. Namun sayangnya Mike juga harus terkena tembakan sehingga membuatnya tak berdaya. Dengan cepat Brian dan yang lain langsung membawa Mike ke rumah sakit terdekat. Keesokan harinya terlihat Brian dan tim yang sudah berada di bandara untuk pulang ke Amerika. Terlihat juga di sana ada Mike yang telah berhasil diobati, lalu mereka semua pun pergi meninggalkan Swiss. Di tengah penerbangan, Brian membuka memori yang sebelumnya ia bawa di berangkas bank. Ternyata isi dalam memori itu adalah sebuah video pengakuan dari si pria yang memberi kunci berangkas. Terungkap fakta kalau pria tersebut adalah tangan kanan dari Hakim Agung di Amerika. Pria itu mengatakan kalau selama ini sang Hakim Agung selalu menerima suap dari siapapun yang ingin terbebas dari hukum. Sudah beberapa kali dia mencoba menyadarkan sang hakim, namun sang hakim malah mengirim orang untuk menghabisinya. Beruntung si pria tersebut sempat membuat video pengakuan lalu ia simpan di berangkas bank yang ada di Swiss. Mengetahui itu semua, Brian menjadi geram dan ia berjanji akan segera memburu Hakim Agung. Namun si rekan wanita meminta Brian agar tidak bertindak seenaknya, karena mereka mempunyai atasan yaitu Christina. Singkat cerita, Brian sudah tiba di Amerika dan ia langsung menemui Christina. Di sini Brian memberikan memori itu dan meminta Christina agar melihat video pengakuan tersebut secara langsung. Kemudian Brian meminta izin karena sekarang dirinya berniat untuk memburu sang Hakim Agung. Christina meminta Brian agar tidak gegabah dulu, sebab bukti itu hanyalah sebuah video pengakuan dari seseorang. Mereka harus bisa menemukan dulu bukti detail tentang permainan kotor sang hakim, dan setelah itu baru mereka bisa memburunya. Alhasil Brian pun hanya bisa terdiam dan mengiyakan perintah Christina. Keesokan harinya terlihat Christina yang sedang mengobrol dengan ketua CIA. Di sini Christina menceritakan tentang kejahatan sang hakim dan Christina juga memberi bukti video pengakuan dari tangan kanan sang hakim. Mengetahui itu semua, si ketua CIA berjanji kalau ia akan mengurus semuanya. 2 hari kemudian terlihat Brian yang sedang makan malam bersama dengan Anna, si sahabat mendiang adik Brian. Nampaknya mereka berdua saling mencintai hingga Brian menyatakan cintanya kepada Anna. Di waktu yang sama terlihat berita di TV yang menyiarkan kalau sang hakim telah ditangkap oleh ketua CIA. Karena sekarang bukti kejahatan sang hakim telah terungkap. Mengetahui berita itu, jelas saja Brian menjadi senang karena dirinya tidak harus susah payah memburu lagi sang hakim. Kemudian Brian mengajak Anna menginap di rumahnya dan karena sekarang mereka sudah resmi pacaran, akhirnya terjadilah aksi kuda-kudaan. Hari-hari berikutnya terlihat Brian dan tim yang terus menjalankan misi-misi berbahaya. Bahkan sekarang tim Brian harus memburu kolonel dari Rusia yang telah menghabisi 2 agen CIA Amerika. Namun tentunya itu bukan hal sulit bagi Brian dan tim karena mereka pasti bisa mengatasinya. Berbeda dengan Mike, rekan Brian di intelijen, akibat luka tembak di misi sebelumnya, ia pun diberikan cuti selama 1 minggu. Alhasil Mike hanya menghabiskan waktu dengan berolahraga bersama dengan anak-anak komplek. Selesai menjalankan misi di Rusia, sekarang Brian telah kembali ke rumah dan terlihat sedang bermesraan dengan anak kekasihnya. Diberitahu jika saat ini mereka telah tinggal satu rumah layaknya pasangan suami istri. Brian berjanji kalau sebentar lagi dirinya akan segera menikahi Anna. Tentu saja Anna menjadi sangat bahagia hingga mereka pun langsung tumpang tindih. Keesokan harinya Brian dan tim diberi misi lagi oleh Christina, yaitu menangkap pemasok senjata ilegal terbesar. Bahkan orang itu jugalah yang dulu selalu memasok senjata untuk Carlos Mejia, si kartel terbesar Meksiko yang menghabisi adik Brian. Dirasa semuanya sudah siap, Brian dan tim langsung pergi untuk menangkap si pemasok senjata. Terlihat Mike juga yang sudah sembuh total dan kini bisa bergabung lagi dengan Brian CS. Sayangnya saat menjalankan misi, Brian harus tertangkap lalu disiksa habis-habisan oleh para anak buah si pemasok senjata. Namun bukan Brian namanya jika ia tidak bisa membalikan keadaan. Tak berselang lama datanglah Mike dan yang lain hingga mereka langsung membantu Brian. Pada akhirnya Brian berhasil selamat sekaligus menangkap si pemasok senjata. 4 hari kemudian terlihat Brian, Mike dan yang lain sedang ditugaskan oleh Christina menjemput seorang wanita di bandara. Ternyata wanita tersebut adalah seorang agen mata-mata yang baru pulang menjalankan misi.
Di tengah perjalanan, Brian bertanya kenapa kepulangan si wanita harus dikawal oleh intelijen. Si wanita menjawab jika dirinya baru saja memata-matai teroris di Iran dan ketahuan. Beruntung si wanita berhasil kabur lalu kembali ke Amerika. Oleh sebab itu si wanita meminta perlindungan dari intelijen karena ia yakin kalau para teroris dari Iran akan mengejarnya sampai ke Amerika. Singkatnya, Brian telah berhasil membawa si wanita ke markas intelijen. Di sini, Christina meminta si wanita agar tidak pergi kemanapun dan sebaiknya tinggal di sini. Christina berjanji kalau timnya akan melindungi si wanita sebelum kondisinya benar-benar aman. Di suatu malam, si wanita meminta izin kepada Christina karena ia harus pergi ke kantor duta besar Iran. Si wanita harus bertemu dengan si dubes Iran karena ada beberapa hal penting yang harus ia bicarakan. Christina pun mengizinkan si wanita asalkan ia ditemani oleh Brian. Alhasil mereka berdua pun berangkat. Sesampainya di sana terlihat dubes Iran yang menyambut si wanita dan Brian dengan baik. Namun tiba-tiba si wanita mengatakan jika ia sudah mengetahui kalau selama ini si dubes telah bekerja sama dengan teroris. Mendengar hal tersebut si dubes hanya terdiam dan inilah yang terjadi. Brian terus saja menghabisi semua anak buah si dubes yang ada di sana. Sedangkan si dubes sendiri entah kabur kemana. Tak berselang lama Christina datang untuk membantu Brian. Hingga mereka pun mengejar para anak buah si dubes yang berlari ke parkiran mobil. Di sana si wanita mencoba mendekati satu mobil untuk mencari anak buah si dubes, namun tiba-tiba akibat ledakan tersebut si wanita harus tewas. Keesokan harinya Christina mengumpulkan semua tim di markasnya. Ia begitu kecewa kepada dirinya sendiri yang tidak bisa melindungi si wanita. Brian mengatakan jika mereka tidak salah, sebab tewasnya si wanita karena kecerobohannya sendiri. Christina menjawab meskipun demikian misi mereka dianggap gagal sebab si dubes entah kabur kemana. Satu minggu kemudian terlihat Christina dan seluruh tim yang sedang berkumpul. Di sini Christina menjelaskan kalau sekarang mereka mendapat misi baru yaitu memindahkan Carlos Mejia ke penjara federal. Tentu saja Brian keberatan sebab jika Carlos sampai dipindahkan penjaranya itu akan memudahkan dia untuk bebas. Namun Christina tidak dapat berbuat apa-apa karena itu adalah perintah langsung dari petinggi intelijen. Bahkan yang akan mengurus kepindahan Carlos adalah pihak FBI bukan mereka. Mendengar hal tersebut Brian dan tim hanya bisa terdiam. Sesampainya di rumah Brian curhat kepada anak kekasihnya kalau Carlos si kartel yang menghabisi adiknya akan dipindahkan ke penjara federal. Brian sangat kecewa dengan keputusan itu karena jika sampai Carlos pindah penjara ia akan mudah untuk bebas. Ana pun hanya bisa menenangkan Brian karena segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Adegan berpindah ke sebuah basement yang mana di sana terlihat ada seorang pria yang sedang memarkirkan mobilnya. Namun saat pria itu turun tiba-tiba ia langsung diculik oleh sekelompok orang. Di balik itu kita akan diperkenalkan dengan ketua FBI wanita yang bernama Katie. Sebelum berangkat ke kantornya, Katie mendapat panggilan dari suaminya. Akan tetapi saat diangkat si suami tiba-tiba meminta tolong karena dirinya telah diculik. Ternyata pria yang tadi diculik di basement adalah suami Katie. Kemudian si penculik mengatakan jika Katie masih ingin melihat suaminya hidup, ia harus menyerahkan tahanan bernama Carlos Mejia kepada mereka. Diberitahu kalau anak buah Carlos telah mengetahui jika bosnya akan dipindahkan ke penjara federal oleh FBI. Maka dari itu para anak buah Carlos menculik suami Katie, karena Katie lah yang akan memimpin misi pemindahan Carlos. Mendengar hal tersebut, Katie memohon kepada mereka agar tidak pernah menyakiti suaminya sebab Katie sangat mencintai si suami. Di balik itu terlihat Brian yang sedang memasang alat pelacak di baju tahanan yang akan dipakai oleh Carlos. Tak lama Brian mengantarkan baju tahanan itu kepada Carlos. Di sini Brian mengatakan jika Carlos jangan senang dulu sebab apapun rencana Carlos, Brian akan terus memburunya. Carlos menjawab kalau sampai kapanpun dirinya juga akan terus memburu Brian, sebab Brian telah menghabisi putra Carlos. Sekali lagi Brian menjelaskan saat digerebek dulu putra Carlos menodongkan senjata kepada anggota DEA, sehingga terpaksa Brian menghabisinya. Berbeda dengan Carlos yang menghabisi adik Brian tanpa adanya dosa dan perlawanan. Mendengar hal tersebut, Carlos hanya tersenyum sambil mengatakan kita lihat saja nanti. 1 jam sebelum Carlos dipindahkan, Katie mendatangi Brian. Di sini Katie mengatakan jika suaminya telah diculik oleh anak buah Carlos. Katie dipaksa untuk membawa Carlos ke landasan udara saat pemindahannya ke penjara federal. Jika Katie tidak mau menuruti permintaan mereka, maka dipastikan suami Katie tidak akan selamat. Katie bingung dengan apa yang harus ia lakukan dan Katie berharap Brian bisa membantu. Mendengar hal tersebut, Brian meminta Katie agar tetap tenang karena sebisa mungkin ia akan membantu Katie. Dengan cepat Brian dan tim langsung memberitahu Christina menggunakan panggilan video. Setelah mengetahui semuanya, Christina membagi timnya menjadi 2. Yang mana Brian dan 2 rekannya ditugaskan untuk mencari di mana suami Katie diculik lalu membebaskannya. Sedangkan Mike dan yang lain ditugaskan untuk mengawal Carlos bersama Katie dan pastikan jika Carlos jangan sampai lepas. Dengan sigap mereka semua langsung bersiap untuk menjalankan misi. Singkatnya, kini Carlos telah dimasukkan ke dalam mobil untuk dipindahkan ke penjara federal. Terlihat di sana juga ada Katie, Mike dan yang lain untuk menjaga Carlos. Sedangkan Brian dan 2 rekannya ia dibantu oleh tangan kanan Christina untuk mencari tahu di mana keberadaan suami Katie diculik. Singkat cerita, karena Brian juga tidak ada kabar, Katie memutuskan untuk membawa Carlos ke landasan udara. Katie berniat akan menyerahkan Carlos kepada para anak buahnya daripada suami Katie harus menjadi korban. Mike mencoba menenangkan Katie dengan berkata jika sebentar lagi Brian pasti akan berhasil. Namun Katie tetap kekeh sambil membawa Carlos keluar dari mobil. Tak lama datanglah satu pesawat capung yang tak lain adalah para anak buah Carlos. Di sisi lain terlihat Brian dan tim baru saja sampai di lokasi suami Katie diculik. Mereka langsung membrutal dengan membantai orang-orang di sana. Hingga di suatu waktu Brian berhasil menemukan suami Katie namun sedang ditodong oleh satu musuh. Dengan santai Brian tetap tenang dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil menyelamatkan suami Katie, Brian segera menghubungi Mike untuk memberitahu kalau suami Katie telah aman bersamanya. Sedangkan Katie sendiri kini akan memberikan Carlos kepada para anak buahnya, namun beruntung Mike langsung berteriak dan inilah yang terjadi. Mereka dapat menghabisi semua anak buah Carlos, akan tetapi sayangnya Carlos kabur entah kemana. Mike langsung saja memberi kabar kepada Brian tentang Carlos yang telah kabur. Dengan cepat Brian membuka ponsel untuk melihat di mana lokasi Carlos sekarang. Sebab sebelumnya Brian telah memasang GPS di baju tahanan Carlos. Adegan berpindah kepada Ana, kekasih Brian yang tiba-tiba mendapat kiriman paket di rumahnya. Ana sempat kebingungan karena ia sama sekali tidak pernah memesan paket tersebut, namun tiba-tiba ternyata itu adalah para penculik anak buah Carlos dan mereka pun berhasil membawa Ana pergi. Di sisi lain terlihat Carlos yang mencoba kabur dengan menggunakan mobil serif. Tiba-tiba datanglah Brian yang langsung menodong Carlos. Kemudian Brian memborgol Carlos dan ia berniat untuk membawa kembali Carlos ke penjara intelijen. Akan tetapi saat di perjalanan Brian dihubungi oleh Ana yang berteriak meminta tolong karena dirinya telah diculik. Lalu si penculik meminta Brian agar melepaskan Carlos jika Ana masih tetap ingin hidup. Dengan penuh amarah Brian membuka borgol di tangan Carlos lalu menghajarnya.
Brian juga menodongkan senjata kepada Carlos dan meminta agar Carlos melepaskan Anna. Carlos mempersilahkan Brian jika ingin menghabisinya, namun dipastikan kalau Anna juga akan tewas. Tak ada pilihan lain, dengan berat hati akhirnya Brian melepaskan Carlos dan membiarkannya pergi. 1 jam kemudian setelah Carlos kabur, Brian menumpang dengan mobil ibu-ibu untuk menuju Texas. What about you? Any hidden talents? There's some people say I should go on one of them singing shows. Oh, this is one of my favorites. Sesampainya di sana, Brian dihubungi oleh Anna yang kala itu sudah bersama Carlos. Melalui ponsel Anna, Carlos mengatakan jika sebentar lagi dirinya akan membawa Anna ke Meksiko dan sekarang permainan baru saja dimulai. Brian menjawab kalau dirinya akan datang untuk menghabisi Carlos. Tidak peduli seberapa banyak anak buah yang Carlos punya dan tidak akan ada yang bisa menghentikan Brian. Setelah itu, Brian pergi ke barbershop di perbatasan Amerika Meksiko. Karena lokasi terakhir dari GPS-nya, Carlos singgah di sana. Brian langsung saja menodong 2 tukang cukur sambil bertanya kemana Carlos pergi dan apakah kalian anak buahnya. Si tukang cukur bersumpah kalau mereka bukanlah anak buah Carlos. Namun Carlos sering kesini karena ini barber langganannya. Si tukang cukur juga mengatakan kalau Carlos pergi ke Meksiko dengan menggunakan jalur terowongan bawah tanah yang ada di dalam gudang tepat di ujung jalan ini. Tanpa menunggu lama, Brian segera pergi ke sana. Akan tetapi baru saja beberapa langkah Brian bertemu dengan Christina dan timnya. Christina menjelaskan jika mereka harus segera pulang karena misi penangkapan Carlos telah sepenuhnya dilimpahkan kepada FBI. Jika Brian tetap saja mengejar Carlos, maka intelijen akan terkena sanksi sebab itu sudah bukan lagi hak mereka. Brian menjawab kalau Carlos telah menghabisi adik kandungnya dan sekarang ia menculik Anna sang kekasih. Jadi wajar saja bila dirinya akan memburu kemanapun Carlos pergi sebab Carlos telah mengambil orang-orang yang Brian sayangi. Christina sangat mengerti akan hal tersebut. Namun ia memohon kepada Brian untuk kembali, sebab FBI juga pasti bergerak cepat. Akhirnya Brian menuruti perintah Christina, namun tiba-tiba setelah kejar-kejaran cukup lama, Brian pun dapat kabur dari kejaran Christina dan tim. Di balik itu memperlihatkan Carlos dan tangan kanannya yang baru sampai di gudang ujung jalan untuk pergi ke Meksiko melalui terowongan bawah tanah. Terlihat di sana juga ada Anna yang hanya bisa menuruti semua perintah Carlos. Carlos sangat bahagia karena jika sampai ia menginjakan kaki di wilayah Meksiko, dirinya akan menjadi raja. Semua polisi, militer, dan penegak hukum lainnya telah tunduk kepada Carlos sebab dirinya adalah kartel terbesar di sana. Kemudian Carlos masuk ke dalam dan segera membuka pintu bawah tanah untuk menuju Meksiko. Di waktu yang sama ternyata Brian sudah berada di luar lalu menembakkan senjatanya ke pintu gudang. Menyadari hal tersebut, Carlos langsung saja pergi bersama dengan tangan kanannya dan juga Anna. Kemudian Brian mengejar Carlos ke terowongan itu hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Di sini Carlos meminta tangan kanannya untuk menghadang Brian, sementara dirinya akan terus berjalan sambil membawa Anna karena wilayah Meksiko hanya tinggal beberapa langkah lagi. Namun pada akhirnya Brian dapat menghabisi si tangan kanan meskipun terowongan itu harus runtuh. Tak lama datanglah Mike beserta yang lain dan langsung membangunkan Brian karena ia sempat tertimpa reruntuhan. Di sini Mike membujuk Brian agar sebaiknya mereka kembali ke markas. Brian menjawab jika intelijen tidak diizinkan menangkap Carlos, maka sekarang juga Brian keluar dari intelijen. Brian mempersilahkan Mike dan yang lain pulang karena sekarang ia bukan lagi bagian dari intelijen. Hingga Brian menjadi bebas melakukan apapun yang ia inginkan. Namun karena tidak ingin kehilangan Brian, pada akhirnya Mike dan yang lain malah ikut bersama dengan Brian. Singkatnya, Brian dan tim telah sampai di ujung terowongan yang mana itu sudah memasuki wilayah Meksiko. Terlihat juga di sana ada Carlos yang membawa Anna dan disambut baik oleh para militer lalu akan diantarkan pulang ke rumahnya. Sebenarnya Brian sangat ingin keluar untuk membantai mereka semua. Namun Mike memberi saran agar sebaiknya mereka memikirkan dulu cara lain sebab sekarang bukanlah hal yang tepat untuk menyerang. Alhasil Brian pun mau mendengarkan saran dari Mike. Tak lama Mike menghubungi Christina dan mengatakan kalau Brian akan keluar dari intelijen jika harus dipaksa untuk kembali. Bahkan sekarang Mike dan yang lain sudah bulat akan membantu Brian, karena mereka tidak bisa kehilangan Brian yang sudah seperti keluarga sendiri. Daripada kehilangan timnya, akhirnya Christina memberi izin namun mereka harus bergerak secara diam-diam karena itu adalah misi ilegal. Kemudian Brian, Mike, dan yang lain segera mengatur strategi karena hal ini juga mereka akan memburu Carlos yang telah berada di rumahnya sekaligus menyelamatkan Anna. 1 jam kemudian terlihat Carlos yang telah sampai di rumahnya dengan membawa Anna. Terlihat juga di sana yang sedang mengadakan pesta besar sebagai hadiah untuk menyambut kembalinya Carlos. Di balik itu ternyata Brian dan yang lain diam-diam menyelundup masuk ke sana lalu menghabisi satu persatu penjaga dengan mode senyap. Kemudian Brian membagi 2 tim yang mana dirinya dan Mike akan masuk ke dalam, sementara yang lain mengamankan kondisi di luar. Di balik itu tanpa mereka sadari rupanya Christina juga telah berada di dekat rumah Carlos. Christina meminta bantuan kepada timnya yang di markas supaya menghubungi jenderal militer Meksiko karena dirinya sedang membutuhkan bantuan. Christina sudah mengetahui kalau militer dan polisi berpangkat rendah pasti telah bekerja sama dengan Carlos, sehingga ia akan meminta bantuan langsung kepada jenderalnya. Adegan kembali kepada Brian dan Mike yang kini telah sampai di dalam rumah Carlos. Sedangkan Carlos sendiri terlihat sedang akan makan malam bersama dengan antek-anteknya. Di waktu yang sama Carlos dihubungi oleh anak buahnya yang telah menemukan beberapa mayat. Dipastikan sekarang mereka telah kedatangan penyusup hingga dengan cepat Carlos memerintah semua pasukan untuk memeriksa semua ruangan. Brian, Mike, dan semua tim mulai bergerak hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Di tengah kericuhan terlihat Carlos yang membawa anak ke dapur untuk membawanya kabur dari sana. Sedangkan di luar terlihat militer Meksiko yang dimintai bantuan oleh Christina mulai mendekati rumah Carlos. Tak berselang lama Brian dapat menemukan Anna yang sedang disandra oleh Carlos menggunakan pisau. Carlos berjanji akan menghabisi Anna jika Brian tidak menyimpan senjatanya. Alhasil Brian pun menyerah namun Carlos tetap melukai Anna kemudian pergi dari sana. Anna pun harus terluka parah di lehernya dan Brian segera meminta Mike dan yang lain untuk membawa Anna ke rumah sakit terdekat. Tak lama Carlos kabur keluar namun posisinya sudah dikepung oleh militer Meksiko. Terlihat juga di sana ada Christina sehingga para oknum militer tidak bisa melepaskan Carlos begitu saja. Di waktu yang sama datanglah Brian yang langsung menodong Carlos. Christina mengingatkan Brian untuk tidak menghabisi Carlos sebab ini bukan wilayah mereka ditambah intelijen tidak mempunyai izin. Namun Brian tidak peduli dan inilah yang terjadi. Pada akhirnya Brian berhasil menghabisi Carlos, namun dirinya juga harus ditembak oleh para militer Meksiko. Di sini Christina sempat bernegosiasi dengan para militer sebab ia ingin membawa Brian pulang. Namun militer di sana tidak memberi izin karena Brian harus dihukum karena telah melanggar peraturan. 4 hari kemudian terlihat Christina yang sedang berkumpul dengan timnya. Di sini Mike sempat bertanya bagaimana nasib Brian, apakah dia bisa dibebaskan. Christina meminta maaf karena ia sudah melakukan segala cara untuk membebaskan Brian namun hasilnya nihil. Bahkan Christina sudah meminta bantuan kepada duta besar Meksiko namun ia tidak bisa membantu. Satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan adalah menculik Brian secara paksa namun itu tentu akan berisiko besar. Adegan berpindah kepada Anna yang kini sedang dirawat di rumah sakit. Meskipun lukanya cukup parah namun Anna berhasil dioperasi dan kini sedang dalam masa pemulihan.
Sedangkan Brian sendiri terlihat kini sedang dikurung di penjara Meksiko dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah.